Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan setiap pagi. Sebelum kita memulai perenungan ini, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, ungkapan syukur dan sukacita ada di dalam hati kami pada saat ini, karena Engkau telah begitu lembut membangunkan kami dari istirahat kami semalam, dan pada saat ini pun Engkau telah menyiapkan sebuah kehidupan yang baru untuk kami jalani pada hari ini. Sebelum kami mulai melangkah, kami ingin merenungkan firman-Mu bersama-sama dengan jemaat-Mu, khususnya di GKJ Condong Catur. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari juga anak-anakku yang terkasih, ayat Alkitab yang akan kita renungkan bersama diambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai ayat 30. Dan saat ini Ananda Bojan, salah satu jemaat pra-remaja dari GKJ Condong Catur, akan membacakan ayat ini untuk kita semuanya. Silahkan Adik Bojan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Adik Bojan. Baik Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih, yang menjadi tema renungan satu hati kita pada pagi hari ini adalah tanda keselamatan. Nah, bagi orang Kristen, ketidakgentaran terhadap musuh adalah tanda keselamatan. Hal ini tertulis pada ayat 28 yang telah kita dengarkan tadi. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Nah, bagaimana ketidakgentaran terhadap musuh itu bisa merupakan tanda keselamatan? Yang pertama, ketidakgentaran itu datangnya dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah menyertai kita, karena itulah maka hal ini merupakan tanda keselamatan. Selain itu, bahwa iman dan penderitaan karena Kristus itu merupakan satu paket. Jadi ketika musuh yang timbul karena kita berjuang bagi Tuhan, jelas menimbulkan penderitaan yang kita alami demi Tuhan. Karena itu hal ini membuktikan bagaimana iman kita kepada Tuhan, dan ini merupakan tanda keselamatan. Ketika kita membaca 2 Tesalonika 1 ayat 5 yang mengatakan bahwa kalau kita menderita karena kerajaan surga atau kerajaan Allah, maka kita layak menjadi warga dari kerajaan itu. Dan dalam 1 Petrus 4 ayat 14 juga mengatakan bahwa kalau kita dinista karena nama Kristus, yang berarti juga dimusuhi, dihina, bahkan mungkin kita dianiaya dalam nama Kristus, maka itu membuktikan bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita. Semua ini menunjukkan bahwa adanya musuh-musuh karena kita berjuang bagi Tuhan, itu merupakan tanda keselamatan bagi kita. Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan juga anak-anakku yang terkasih, mengenali sesuatu hal dapat kita lihat melalui tanda yang terdapat di dalamnya, atau mungkin tanda yang dikenakannya. Kita seringkali melihat ada orang yang menggunakan kalung salib misalnya.
Nah, ketika kita melihat ada tanda itu, pasti pikiran kita akan langsung berpikir bahwa, oh, ini adalah orang Kristen. Lalu ada juga tanda yang lain. Ketika seseorang sudah menikah, maka kita juga bisa melihat melalui cincin yang melingkar pada jari manis orang tersebut. Namun, suatu tanda pengenalan tidak menjamin benar tidaknya dalam menunjukkan sesuatu, sehingga tanda tersebut haruslah benar-benar jelas. Demikian juga sebagai orang yang mengaku telah diselamatkan oleh Yesus, kita sering kali tidak menunjukkan dengan jelas akan tanda keselamatan yang telah kita terima. Bahkan ada yang tidak menunjukkannya sama sekali. Tanda keselamatan yang menyatakan bahwa kita telah menerima keselamatan dari Tuhan seharusnya ditunjukkan dengan jelas dalam hidup kita, dan seharusnya juga diketahui oleh orang lain. Tanda keselamatan yang harus dimiliki oleh seseorang yang sudah diselamatkan, menurut Rasul Paulus adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, untuk dapat memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus ini, maka kita harus terus berjuang, berdiri teguh, dan tidak digentarkan oleh lawan-lawan kita. Saat ini tentunya perjuangan yang kita lakukan harusnya semakin gigih ya, karena tantangan yang ada, tantangan yang kita miliki pun juga semakin berat. Seseorang yang berjuang tentunya memiliki tujuan untuk meraih kemenangan. Demikian juga dengan kita. Perjuangan kita tentunya memiliki harapan dan juga tujuan untuk suatu kemenangan, sehingga tanda keselamatan dari Tuhan yang sudah tersemat di dalam diri kita itu benar adanya. Jadi bukan tanda yang meragukan. Jadi tanda keselamatan ini adalah suatu tanda yang jelas, bahkan orang lain pun dapat melihat tanda keselamatan itu tiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan juga anak-anakku yang terkasih, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, dan saat ini kita akan mengakhiri renungan kita ini di dalam sebuah doa. Tuhan Yesus, ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Mampukan kami untuk bisa terus berjuang, supaya kami bisa berdiri teguh, dan supaya kami tidak digentarkan oleh lawan-lawan kami. Kami tahu bahwa pada saat ini, pada hari-hari ini kehidupan kami tidaklah semakin ringan, tetapi justru semakin berat. Namun Tuhan, mampukanlah kami, dan biarlah semua orang pun bisa melihat tanda keselamatan yang telah tersematkan dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.